Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maulana Hamzah dari Universitas Nasional. Saya dari Sistem Informasi Fakultas FTKI dengan nomor NPM 183112700650203. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian SDLC. SDLC atau System Development Life Cycle adalah metodologi klasik yang digunakan untuk mengembangkan, memelihara, dan menggunakan sistem informasi. Siklus hidup sistem itu sendiri merupakan metodologi, tetapi polanya lebih dipengaruhi oleh kebutuhan untuk mengembangkan sistem yang lebih cepat. Pengembangan sistem yang lebih cepat dapat dicapai dengan peningkatan siklus hidup dan penggunaan peralatan pengembangan berbasis komputer. Secara umum, tahap-tahap dalam System Development Life Cycle atau SDLC terbagi dalam beberapa tahap. Yang pertama, planning, merupakan tahap awal dari pengembangan sistem. Tahap ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan memprioritaskan sistem informasi apa yang akan dikembangkan, sasaran-sasaran yang ingin dicapai, jangka waktu pelaksanaan, serta mempertimbangkan dana yang tersedia dan siapa yang melaksanakannya. Yang kedua, analisis. Analisis sistem adalah penelitian atas sistem yang telah ada dengan tujuan untuk merancang sistem baru atau memperbaharui sistem yang sudah ada. Yang ketiga, desain rancangan sistem adalah penentuan proses dan data yang diperlukan oleh sistem baru. Jika sistem ini berbasis komputer, rancangan dapat menyertakan spesifikasi jenis peralatan yang akan digunakan. Yang keempat, implementasi. Penerapan merupakan kegiatan memperoleh dan mengintegrasikan sumber daya fisik dan konseptual yang menghasilkan suatu sistem yang bekerja. Pada tahapan ini dilakukan beberapa hal, yaitu coding, testing, instalasi, dan output dari tahapan ini adalah source code, prosedur, dan pelatihan. Yang kelima, operation and support. Tahapan penggunaan terdiri dari 3 langkah, yaitu 1. Menggunakan sistem pemakaian, menggunakan sistem untuk mencapai tujuan yang diidentifikasikan pada tahap rancangan. Yang kedua, audit sistem. Setelah sistem baru mapan, penelitian formal dilakukan untuk menentukan beberapa baik sistem baru ini memenuhi kriteria kerja. Studi semacam ini disebut dengan penelaahan setelah penerapan dan dapat dilakukan seseorang dari jasa informasi atau oleh seorang auditor internal. Yang ketiga, memelihara sistem selama manajer menggunakan sistem. Berbagai modifikasi dibuat sehingga sistem terus memberikan dukungan yang diperlukan. Modifikasi ini disebut dengan pemeliharaan sistem. Baiklah, kesimpulannya, metode SDLC mampu menampilkan informasi dengan tepat, akurat, dan berguna dalam membantu pengambilan keputusan produksi pada PT Anugrah, sehingga proses produksi berjalan dengan efektif dan efisien dalam hal biaya dan waktu. Penerapan sistem informasi dalam perusahaan mengakibatkan perusahaan berbasis bisnis. Untuk itu, perlu adanya komitmen perusahaan untuk menerapkan dan memelihara sistem yang sudah dibuat, dan perlu dilakukan pengembangan sistem yang berkelanjutan untuk keseluruhan sistem perusahaan agar mencapai nilai optimal. Baiklah, sekian penjelasan metode SDLC dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.